Assalamualaikum, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga saja aktivitasnya hari ini selalu diberikan kelancaran. Share lagi ya kegiatan aku hari ini, dan ini tuh sebenarnya masih di hari yang sama video yang kemarin ya teman-teman. Jadi pas pagi-paginya itu kan aku bikin soto, dan siang harinya hujannya udah reda, jadi aku mau gercep aja buat bikinin es krim buat anak-anak aku. Soalnya dari kemarin itu anak-anak sama keponakan aku itu udah nanyain terus kapan bikin es krimnya gitu ya. Jadi di sini aku gercep aja mau bikinin mumpung sore hari ini tuh aku juga lagi nggak masak-masak gitu ya karena kan udah masak pas paginya gitu. Jadi sore harinya ini aku lagi nganggur ya teman-teman, nggak ada kerjaan. Sekali-sekali ya ibu rumah tangga itu nganggur, tapi tetap ada aja yang dikerjain. Nah, di sini untuk bahan-bahan es krimnya aku pakai susu kental manis. Aku pakainya nggak banyak-banyak ya teman-teman. Jadi satu kaleng itu nggak aku kasih semua. Terus aku juga ada pakai susu denkau. Terus aku kasih vanili. Dan ini aku juga pakai tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Dan nggak lupa juga nih aku tambahin untuk santan karanya. Satu bungkus aja ya supaya nanti rasanya itu ada gurih-gurihnya gitu. Dan untuk airnya di sini aku pakai 4 gelas aja ya teman-teman, karena kan ini juga untuk makan sendiri ya buat cemilan anak-anak di rumah. Kebetulan kan lagi pada liburan ya, dan liburan kali ini kan nggak kemana-mana, jadi ya dibikinin cemilan aja supaya mereka itu pada betah gitu di rumah. Nah ini langsung aja dimasak, tapi tadi tuh aku kelupaan ya nggak tambahin gula. Gulanya ketinggalan. Jadi di sini aku mau tambahin gula dulu sebanyak 10 sendok makan ya teman-teman. Opsional aja sih, kalau teman-teman suka manis ya ditambahin, kalau nggak suka manis ya dikurangin aja untuk gula pasirnya ini. Dan nggak ketinggalan juga ya dikasih garam sedikit supaya ada gurih-gurihnya. Soalnya kan tadi aku ada pakai santan ya. Biasanya kalau dikasih santan itu paling cocok dikasih garam sedikit supaya rasanya itu lebih seimbang gitu loh. Manisnya itu nggak manis-manis legit gitu ya. Ada gurih-gurihnya juga. Dan kalau udah langsung aja nih dinyalain api kompornya dan diaduk-aduk terus sampai pegel ya teman-teman. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai mendidih, sampai blebek-blebek gitu ya, karena ini kan tadi ada pakai tepung maizena ya. Kalau nggak sering-sering diaduk itu takutnya nanti mengendap di bawahnya dan gosong gitu. Ini juga pinggirannya aku kerok-kerok gitu ya teman-teman supaya nggak apa namanya yang di pinggir-pinggir ini nggak gosong gitu. Agak belibet ya ngomongnya ya. Udah malam soalnya, jadi ini tuh aku dubbingnya pas malam-malam gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih ini tuh tambah enak kalau pakai susu cair ya, jadi berasa banget gitu susunya. Tapi kebetulan aku kemarin kelupaan ya nggak ada beli susu cair, jadi ya untuk susunya ini pakai seadanya aja ya teman-teman. Nah ini kalau udah mateng diaduk-aduk ya sampai agak dingin, dan kalau udah dingin langsung aja dipindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Di sini aku ambil lap dulu karena pancinya ini agak panas ya. Biasanya the power of emak-emak itu tahan panas ya teman-teman, tapi mungkin ini karena akunya lagi melempem gitu ya, jadi nggak kuat panas. Jadinya aku angkatnya pakai lap, bercanda ya. Nah di sini tuh kalau udah dingin masukin aja ke dalam wadah dan langsung aja disimpan ke dalam freezer dan tunggu sampai beku ya teman-teman. Ini tuh aku nunggunya agak semalaman gitu sih. Soalnya aku bikinnya itu sore ya, dan nunggu dinginnya itu lumayan lama banget. Jadi malam harinya itu baru aku masukin ke dalam freezer. Nah, di sini lanjut di keesokan harinya gitu. Ini aku mau tim SP dulu. Untuk SP-nya aku pakai setengah sendok makan aja ya teman-teman. Segini ya. Ntar aku jelasin dulu gambarnya ya, agak ngeblur. Jadi untuk SP-nya sepucuk sendok makan aja kayak gini, dan setelah ini langsung aja mau aku tim biar SP-nya ini matang ya teman-teman. Soalnya SP-nya ini kan mentah ya. Kalau dari penjelasan yang aku lihat sih seperti itu. Jadi SP-nya ini harus ditim dulu sampai meleleh. Nah, ini aku siapin dulu pancinya untuk tim SP-nya ya teman-teman. Biasanya sih aku ngetimnya itu aku masukin ke dalam rice cooker, cuman karena rice cooker aku itu mati ya nggak aku colokin. Jadi ini mau aku tim di atas air mendidih aja. Nah ini untuk adonan es krimnya yang udah aku diamin di dalam kulkas, ini udah beku ya, tapi nggak beku-beku banget sih. Ini tuh nggak keras sih ya teman-teman, agak lembek gitu meskipun dia udah beku, tapi nggak kayak es batu gitu loh yang keras-keras banget gitu, enggak. Karena kan di sini kemarin kita pakai susu ya, dan tepung maizena, jadi ini meskipun udah beku masih gampang gitu loh buat dihancur-hancurin gitu.
Nah ini tuh nanti mau aku mixer ya teman-teman, tapi sebelum di mixer dihancur-hancurin dulu semuanya kayak gini supaya gampang gitu ya nanti nge-mixernya. Nah, jadi dulu itu aku jualan es krim ya teman-teman. Jadi aku tuh dapat resep es krim ini tuh juga dari YouTube gitu. Kebetulan kan dulu aku bingung gitu ya mau ngapain, pengen jualan gitu sambil nungguin anak sekolah. Jadi aku inisiatif aja buat jualan es krim. Dan karena sekarang jualannya udah berhenti, jadi aku kadang-kadang suka bikin aja sih buat cemilan anak-anak di rumah. Nah ini aku pindahin dulu ya adonannya ke dalam wadah yang agak besar karena nanti ini tuh bakal mengembang jadi lumayan banyak banget. Pokoknya ini tuh nanti bisa mengembang sampai 2 kali lipat. Dan dulu kalau pas aku lagi jualan itu bikinnya banyak banget ya, lebih banyak daripada ini. Jadi kadang-kadang itu sampai kemeng gitu ya ngemixernya, sampai pegel gitu karena yang dimixer lumayan banyak. Nah ini tadi udah aku masukin untuk SP-nya ya teman-teman dan langsung aja di mixer dan mohon maaf di situ ada kepala anak aku. Jadi dia itu dari tadi bolak-balik mondar-mandir nungguin es krimnya jadi karena dia itu udah nggak sabar ya. Pokoknya dia tuh nggak pergi-pergi dari sini ya. Dia tuh tangannya sambil colak-colek, colak-colek. Nah ini tuh udah agak mengembang gitu ya teman-teman, udah mulai putih adonannya. Dan ini terus di mixer terus, pokoknya terus menerus sampai dia itu jadi kayak gini. Udah jadi banyak banget kan ya. Jadi penuh wadahnya padahal tadi cuman setengah ya teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat ya jari anak aku itu pertama dia pegang-pegang untuk wadahnya, terus dia colek tuh adonannya. Langsung dah dijilat. Pokoknya kayak gitu terus sampai adonannya ini jadi, dia itu selalu aja ya colak-colek terus tuh. Oh ya ini tuh nge-mixernya pakai kecepatan tinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu resep yang lebih jelasnya, lebih detailnya bisa cari-cari di YouTube ya. Di situ banyak banget yang nge-share video bikin es krim homemade kayak gini. Nah ini tuh adonannya mau aku bagi dua karena nanti mau aku kasih dua rasa. Sebenarnya sih kemarin rencananya mau aku kasih tiga rasa gitu ya. Rencananya tuh aku mau kasih rasa coklat, strawberry, sama taro. Dan untuk perasa taronya itu aku mau pakai pop ice aja. Tapi kebetulan ini tuh aku mager banget ya mau ke warungnya ibu aku mau ngambil pop ice. Jadi di sini aku pakai dua rasa aja, coklat dan strawberry. Dan yang untuk rasa coklat tadi aku tambahin sama bubuk susu Milo ya teman-teman supaya rasa coklatnya itu lebih nendang gitu. Pasti anak-anak suka banget ya kalau yang rasa coklat ini. Dan yang untuk strawberry tadi aku kasih perisa itu ya, perisa makanan yang Morizon itu. Jadi aku tuangin secukupnya aja dan langsung diaduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Pokoknya ini tuh es krim selain enak dan pastinya itu sehat ya karena kita itu bikin sendiri dan kita itu tahu gitu bahan-bahannya itu apa aja. Dan kalau mau lebih enak lagi seperti yang aku bilang bisa ditambahin sama susu cair ya. Karena kemarin itu aku kelupaan ya nggak beli susu cair. Jadi tadi aku cuman pakai susu Denkau sama susu kental manis aja. Nah ini untuk yang rasa coklat juga mau aku mix dulu semuanya sampai tercampur rata. Dan kalau udah siap semuanya langsung aja dipindahin ke dalam wadahnya masing-masing ya teman-teman. Dan di sini tuh tadi aku udah siapin untuk wadahnya. Tadi aku cari wadah-wadah plastik yang nganggur di dalam lemari piring ya. Tadi udah aku elap-elap untuk wadahnya ini jadi udah bersih. Dan langsung aja di sini mau aku wadahin semuanya ya. Nah kayak gini ya teman-teman, nggak terlalu rapi sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah masuk aja ke dalam wadahnya masing-masing. Kayak mana mau rapi gitu ya, soalnya aku tuh nggak punya penyekat ini ya buat nyimpen-nyimpen es krim. Biasanya itu kan ada penyekatnya tuh supaya susunan es krimnya lebih rapi gitu. Tapi karena nggak ada ya seadanya aja. Nah kayaknya untuk liburan kali ini aku harus muter otak itu ya bikin cemilan-cemilan buat anak-anak karena liburannya juga lumayan lama ya. Tadi barusan anak aku tuh bilang katanya liburnya itu sampai tanggal 2 Januari ya teman-teman baru masuk sekolah lagi. Jadi kurang lebih 2 mingguan ya liburannya itu. Jadi di sini harus sering-sering bikin cemilan karena liburan kali ini aku dan anak-anak di rumah bayi ya, nggak ada rencana mau kemana-mana. Soalnya ya terbatas budgetnya ya. Lagian kalau mau liburan itu kan tempatnya lumayan jauh ya di Balikpapan di Samarinda dan perjalanan juga lumayan jauh. Malum lah ya, aku kan tinggalnya di pedalaman ya teman-teman di kampung di Deso, di pedalaman Kalimantan.
Nah, di sini udah selesai nih untuk, masukin es krim ke dalam wadahnya masing-masing dan langsung aja ini mau aku tutup dan setelah ini mau aku simpan ke dalam freezer supaya mereka itu pada membeku gitu ya. Gimana nih menurut bunda-bunda semua penampakan es krimnya udah cantik atau belum? Nah, ini dia ya teman-teman, seperti ini es krim buatan aku tadi, es krim homemade ala-ala ibu rumah tangga. Buat cemilan anak-anak di rumah ini tuh cocok banget ya. Selain sehat juga pastinya kita tahu ya bahan-bahan apa aja yang kita pakai buat bikin es krim. Nah, ini langsung aja mau aku simpan ke dalam freezer ya teman-teman dan abaikan aja tangan aku yang hirang, tangan aku yang gelap gulita ya bagaikan malam tanpa bintang. Jadi ya begitulah namanya juga tinggal di desa ya. Jadi ya sering kena-kena panas gitu bun. Apalagi kan aku sering naik motor gitu ya kemana-mana sering naik motor. Jadi kalau pas naik motor itu kan harus ini ya tangannya itu kan pasti kena panas gitu loh. Jadi maklum aja kalau item ya. Nah, ini setelah bebikinan aku mau langsung aja beberes di dapur soalnya dari tadi pagi itu kan aku belum ada lap-lap kompor ya. Dan sekalian aja ini tuh barang-barang yang aku pakai buat bikin es krim langsung aja dicuci semuanya supaya nggak ada lagi kerjaan yang numpuk gitu ya teman-teman. Karena aku tuh kalau habis uprek-uprek di dapur kayak gini bawaannya tuh udah pengen rebahan aja gitu ya, udah males mau ngapa-ngapain lagi. Makanya di sini mumpung masih, berada di dapur dan rajinnya ini masih mengumpul di sini, jadi langsung aja diberesin aja semuanya. Dan sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan karena sejatinya aku hanyalah manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.